Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya akan menjawab tentang ringkasan yang telah Bapak Adi Mursalin berikan. Tugasnya yaitu meringkas link YouTube yang telah Bapak kirim. Judulnya yaitu tentang dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi Gen atau Gen Z. In summary, yang pertama ada disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Yang kedua menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Yang keempat, menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of the pyramid. Selanjutnya, disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama ada simpler atau lebih simple. Yang kedua ada cheaper atau lebih murah. Yang ketiga ada more accessible atau lebih terjangkau. Yang keempat ada faster atau lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan, yang pertama ada berdemokrasi, narasi, bersosial, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, dan berlibur. Selanjutnya, dalam situasi COVID ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar sekarang. Ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Dua perubahan. Yang pertama ada pandemi menggeser prioritas konsumen, yaitu ada kesehatan, home, digital fatigue, donuts ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contohnya seperti sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. Ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang pertama ada ledakan kreativitas, yang kedua ada ledakan home atau sweet home, yang ketiga ada ledakan wisata atau luar ruang, yang keempat ada ledakan konten, yang kelima ledakan kolaborasi, yang keenam ledakan kecerdasan, yang ketujuh ledakan artifisial, yang kedelapan ledakan useless, yang kesembilan ledakan non-dairy, yang kesepuluh ada ledakan open science. Dan ledakan lainnya itu ada investor baru, great resignation, dan ledakan-ledakan lainnya. Nah, saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama ada 3 zona waktu yang terbelah dua. Yang kedua membentuk dua narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Dan yang ketiga kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur, teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, dan story of tomorrow. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, ada mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Dan yang ketiga, yang mana sebenarnya to stay relevant. Ada 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Yang kedua, creating new stories. Yang ketiga, customer obsessed. Yang keempat, exploration. Yang kelima, ecosystem building atau collaboration. Yang keenam ada menguji kebenaran. Yang ketujuh, time management atau manajemen waktu. Yang kedelapan, mengatur ritme tidur. Yang kesembilan, profitable of benefitable. Dan yang kesepuluh terakhir, stay relevant. Nah, digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi, digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga ada jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Nah, Martech Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup
besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas bagaimana cara menutup jarak tersebut? Nah, menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project based sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dengan eksplorasi. Nah, yang pertama ada perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis baru melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Barulah bisnis bisa memulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Yang kedua, ada lingkungan perusahaan harus dirombak. Nah, selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Selanjutnya, yang terakhir, ketiga, upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkatkan selama transformasi digital. Cara yang pertama yaitu Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G dan 5G, 2G dan 5G, yang akan menyokong pilar kedua, digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel, contohnya seperti Personalized Engines atau LOT dan Digi Ads, serta platform untuk analisis big data atau Link Aja, AI, dan RPA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel dan meraih pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, ketiga, adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menggunakan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Demikian itu saja ringkasan yang telah saya ringkas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.